Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 50 surat ke-36. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Lalu mereka tiada kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Wasiat, tausiah. Lihat sekarang ini adalah wasiat, tausiah. Lagi berlangsung sekarang ini, detik ini. Wasiat sebaik-baik pesan. Wasiat dunia menjanjikan keindahan yang berujung pada perselisihan dan tidak dibawa mati. Wasiat Al-Quran menjanjikan kemenangan yang berujung pada kebersamaan dan dibawa ke alam kubur. Wasiatkanlah Al-Quran sebagai bekal diri dan keluargamu, untuk keluargamu, bapak, ibu, anak, kakek, buyut, anak, cucu, cicit dalam menghadapi kematian. Karena wasiat yang paling istimewa, Al-Quran, berada pada jiwa kita. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wasiat Luqman kepada anaknya. Ayat 17 di surat Luqman, surat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan solat, ajak orang berbuat baik, ma'ruf, cegah berbuat mungkar. Bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya inna dzalika min azmil umur. Ini adalah urusan yang paling penting. Urusan yang paling penting bukan mencari uang, bukan mencari pekerjaan. Urusan yang paling penting adalah menegakkan solat. Hebat gak kata-kata inna dzalika min azmil umur? Itu wasiat yang paling istimewa. Yasin mengajarkannya. Wahai manusia yang mendengarkan, mengkaji Yasin, mengkaji Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Jadikanlah Quran wasiatmu. Solat sebagai wasiat untuk anak didik kita semua, bahkan untuk diri kita. Dan zakat, infak, sedekah untuk itu. Kata-kata wasiat itu ditegakkan dalam rangka untuk mengestafetkan ayat-ayat Allah. Dan ternyata inna zalika min azmil umur. Itu adalah urusan sepenting-pentingnya urusan. Maka urusan yang paling penting, wahai orang beriman, adalah mengurus diri kita untuk mempelajari Al-Quran, menegakkan solat. Bahkan Luqman mengajarkan, wahai anakku, itu urusan yang paling penting. Tegakkan solat, bawa kebaikan, ajak kebaikan, cegah kemungkaran. Dan yang ketiga adalah wasbir, bersabar dengan musibah. Kita punya masalah, perlahan, tahap demi tahap, dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, berganti. Bersabar kita untuk melakukannya. Dan sesungguhnya, kata-kata ahli tadi, ada perkataan, tidak bisa mereka kembali. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Mereka tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Kalau sudah mati tidak bisa kembali. Tapi uniknya, wahai orang beriman, ada surat ayat menegaskan 40 di ayat 8. Kita berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adanin allati wa'adtahum man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah ya Allah bapak-bapak kami ya Allah ke dalam jannah-Mu. Doa itu doa dari malaikat untuk kita yang beriman. Lihat, malaikat berperan juga untuk membantu orang beriman, mendoakan kita. Wahai Allah, kata malaikat, bantu mereka, masukkan bapak-bapak mereka ke dalam jannah, anak-anak mereka ke dalam jannah, suami-suami istri pasangan mereka dalam jannah, karena Engkau ya Allah antal azizul hakim. Itu artinya kita ingin bertemu. Tapi orang kafir tidak akan pernah bertemu dengan keluarganya kecuali di alam yang tidak kita ketahui. Na'udzubillah. Kita ingin ketemu sama anak, cucu cicit kita. Kita ingin ketemu sama bapak, kakek, buyut kita. Tidak satu orang pun yang tidak mengatakan tidak mau. Bohong. Semua kita ingin bertemu kepada keturunan kita, anak, cucu cicit kita. Maka ajarkan supaya kita bertemu kembali. Karena ada keluarga yang tidak pernah ketemu antar bapak ibunya. Artinya kalaupun mereka tidak bertakwa, bertemu di dalam keadaan Masya Allah, na'udzubillah. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau bertemu di dalam jannahnya Allah, ridhonya, rahmatnya Allah. Ada kata-kata ahlihim. Ahli itu keluarga. Ahli itu orang yang ahli. Serahkanlah pekerjaan ini kepada yang ahlinya. Ada juru masak. Harusnya seorang ibu yang memasak aja. Tapi ada seorang bapak yang pekerjaannya adalah pekerjaan tukang pasir, memasak nasi di rumah. Tidak ahli. Atau sebaliknya si ibu bekerja di pasir, tidak ahli. Maka hancur dia, rusak itu. Maka
Untuk itu, jadilah seorang ahli seperti keluarga. Karena ahli itu seperti kita keluarga. Jadi kalau kita sudah ahli, itulah keluarga kita. Keahlian kita, itulah keluarga kita. Jadi keluarga yang kita lakukan itu, keahlian mempelajari Al-Quran, itu menjadi keluarga bagi diri kita nanti. Kemampuan-kemampuan itu kembali lagi. Untuk menjadi seorang ahli, kita harus membuat objek tersebut sebagai keluarga kita. Diulang lagi. Untuk menjadi seorang ahli, kita harus membuat sarana-sarana, objek untuk menjadi keluarga kita. Artinya kalau kita sudah berulang kali kita lakukan seperti keluarga kita membaca Quran tiap hari, tiap pagi, one day, one juz, one day, one ayat untuk kita baca, akhirnya kita jadi ahli membaca Quran. Itu keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.